Google, raksasa teknologi yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia sehari-hari, saat ini berada di tengah pertempuran hukum yang berpotensi mengubah masa depan internet seperti yang kita kenal sekarang. Halo guys, apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Kali ini bersama-sama kita akan membahas mengenai kasus Google meluas dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia, terutama Jepang. Dan hal ini akan merubah masa depan internet seperti yang kita kenal sekarang. Google digugat di beberapa negara untuk kasus dugaan monopoli. Mulanya kasus ini heboh di Amerika Serikat, lalu sampai ke Eropa dan yang terbaru ke Asia, tepatnya Jepang. Pengawas persaingan usaha Jepang mengatakan pihaknya mulai menyelidiki Google atas kemungkinan pelanggaran undang-undang anti monopoli dalam layanan pencarian web. Komisi Perdagangan Adil Jepang atau JFTC mengatakan sedang menyelidiki soal praktik Google yang memaksa pembuat smartphone Android memasang aplikasi Google Search dan Google Chrome dengan aplikasi Google Play. Ada kecurigaan bahwa melalui langkah-langkah ini mereka mengecualikan aktivitas bisnis pesaing dan membatasi aktivitas bisnis mitra bisnisnya di pasar layanan pencarian, kata seorang pejabat JFTC dikutip dari Reuters. Pejabat tersebut mengatakan masalahnya bukan karena layanan Google digunakan secara luas, namun soal persaingan yang tidak sehat. Kami telah meluncurkan penelitian ini dengan mengusut apakah situasi di mana layanan penyedia mesin pencari lainnya sulit dikenali sebagai pilihan pengguna. Tidak peduli berapa banyak perbaikan yang telah dilakukan. Google, perusahaan mesin pencarian dan periklanan terbesar di dunia, berargumen bahwa tuduhan monopoli yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat tidaklah tepat. Menurut Google, mereka tidak melanggar hukum hanya dengan mempertahankan pangsa pasarnya sangat besar. Departemen Kehakiman Amerika Serikat menuduh Google Alphabet membayar sejumlah besar uang sekitar 10 miliar dolar atau setara dengan 153 triliun rupiah per tahun kepada berbagai entitas seperti Apple, AT&T, dan Mozilla. Tujuannya adalah mempertahankan pangsa pasar mesin pencari Google yang mencapai sekitar 90%. Mesin pencari ini adalah bagian penting dari bisnis Google yang mendorong penjualan iklan dan bidang keuntungan lainnya bagi perusahaan yang berharga keempat di dunia. Kasus ini adalah tentang masa depan internet, kata Kenneth Dinser. Namun menurut pengacara Google, John Smitland, pembayaran tersebut memberikan kompensasi kepada mitra atas upaya memastikan bahwa perangkat lunak mendapat pembaruan keamanan tepat waktu dan pemeliharaan lainnya. Pengguna saat ini memiliki lebih banyak pilihan mesin pencari dan lebih banyak cara untuk mengakses informasi online dibandingkan sebelumnya. Kasus ini masih berlangsung dan diprediksi akan berjalan hingga beberapa bulan ke depan. Dengan begitu banyak yang dipertaruhkan, dunia menunggu dengan nafas yang terhenti untuk melihat bagaimana kasus ini akan berakhir dan bagaimana dampaknya pada masa depan internet. Smitland berkuku bahwa kesaksian pejabat Apple dan perusahaan lainnya akan menjelaskan bahwa Google memenangkan status bawaan dari iPhone dan mesin perambahan web Safari karena layak. Popularitas layanannya merupakan hasil dari kualitas produk yang ditawarkan. Mantan eksekutif Google yang turut bersaksi, Chris Barton, mengatakan bahwa layanan Google tersedia secara default untuk mempermudah pengguna. Jika mesin pencari lain yang dijadikan default, pengguna akan buang-buang waktu untuk menggantinya dengan Google. Ini karena begitu popularitasnya Google. Kasus anti monopoli menjerat Google masih terus berlangsung. Proses persidangan diprediksi akan berjalan hingga beberapa bulan ke depan. Keputusan Mehta diperkirakan diberikan berbulan-bulan setelah persidangan yang diselenggarakan selama 3 bulan ke depan itu. Mehta bisa jadi akan menolak argumen pemerintah atau justru memerintahkan pengambilan langkah-langkah perbaikan drastis seperti memecah bisnis Google atau mengubah caranya beroperasi.
Guys, apapun hasilnya, keputusan itu sudah hampir pasti akan dibanding oleh pihak manapun yang kalah. Sehingga kemungkinan akan membuatnya berlarut-larut selama bertahun-tahun. Guys, akankah di masa depan joke tanya saja Mbak Google tetap relevan? Bagaimana pendapat Anda? Tulis komentar Anda di bawah. Dan bagaimana pengalaman Anda selama ini? Apakah sudah mencoba mesin pencari lain dan bagaimana hasilnya? Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa klik like and subscribe. Sampai jumpa di next video.